ini saya Simanjuntak bersama istri saya Ibu Haida Papahan dan anak saya Clara Stefani Simanjuntak. Kami mau menyampaikan perihal laporan yang di Polres Dairi yang SP3 yang bahkan kesannya menuduhkan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, supaya Bapak Kapolri, ya ini saya sebut Bapak Kapolri karena ini berkaitan dengan anggota-anggota Bapak oknum polisi, ya, yang menurut kami sangat merugikan kami, ya, dalam menyimpulkan sesuatu perkara yang kami pandang ini tidak sesuai dengan SOP, standar operasional untuk prosedur dalam penyelidikan. Baiklah, di situ dikatakan istri saya yang menyerahkan, ya, di situ dikatakan tidak ada perampasan. Jadi sekarang ini supaya juga seluruh masyarakat Indonesia, ya, tolong supaya juga dapat mempertimbangkan dan memperhatikan, ya, sebab kita pahami bersama kebenaran itu walaupun lambat, tapi kita percaya bahwa pasti akan benar dan akan menang pada akhirnya. Ya, sekarang saya akan bertanya kepada istri saya, kepada Papahan. Ya, di sini saya mau bertanya, bisa ceritakan dulu bagaimana kamu dulu sampai datang ke Jakarta. Nah, siapa yang tujuan ke Jakarta? Coba lagi. Berangkat ke Jakarta, memang saya hubungi sama kakak-kakakku yang sudah meninggalkan. Karena ini tidak ada lagi yang almarhum. Bilanglah aku suruh ke Jakarta untuk kerja. Masih kerja bisa aku yang anjing. Di sana untuk bekerja katanya. Aku setuju ke Jakarta membawa anakku waktu itu satu anak perempuan ini sekarang yang sampai sini, yang kedua si Iwan sebenarnya namanya Dian Kasih Simanjuntak, ya. Itu awal kami kasih perempuan kami memang pada saat melahirkan. Jadi dengan senang hati, yang dalam hatiku dalam waktu ini dalam menjaga anak ini yang tidak aku kerja, karena aku mau dengan sigap untuk bisa ke Jakarta dan bekerja. Kalau bisa beli susu anakku itu, dalam hatiku merespon panggilan ke Jakarta dengan senang hati. Aku berangkat di emosi sama orang itu, naik pesawat waktu itu. Jadi sudah sampai di sana, ongkos untuk naik taksi kami dari bandara pun udah sampai di rumah, pulang kami ongkos sama pulang kami lah, ongkos itu dikasih sama orang taksinya. Jadi memang tidak ada sama sekali uang kamu yang pada saat itu, ya, karena dikasih sama dibantu sama kakakku, dibantu juga sama orang yang di Jakarta. Jadi sudah sampai satu malam kami di situ, pekerja aku kan suruh ditok pula Jonas Papahan itu anak dikasih sama orang. Katanya awalnya kawannya memang dibilang, jadi sebetulnya aku nggak mau, karena aku kan terkejut aku lah dibilang, perasaan galau, kacau, gusar. Aku
keberatan untuk dikasih anakku sama orang sebenarnya. Aku bilang sama si Jono apaan gitu, aku bilang ya mama kok karena sudah 6 bulan anakku di sama aku udah ngurus. Gak bisa, aku bisa dari dia. Tak dapat dibilang dia bisa kok kerja. Biarlah sama kawanku itu, kasihlah kata si Jonas untuk ini kan. Juga masih selisih berapa kali lah, masih bertentangan lah niatku sama niat si Jonas ini kan. Nggak langsung memang terjadi penyerahan anak ibu, nggak langsung memang anakku jadi di tangan kawan Jonas apa yang kecil. Karena memang aku sebenarnya keberatan kali ya, karena awalnya kan aku di Jakarta yang bekerja dan bisa bersusu anakku, tapi rencana orang itu rencana jahat sama aku. Aku bilang sama saudara, anak perempuan dari bapak tuaku ya, bapak tuaku itu dia adalah kok. Dan dia mau ke waktu itu menjaga anak ini sendiri ini. Kalau aku bekerja, udah bilang ya waktu di Sangkar di kampung sana di kakak kita ada kakakku di Sangkar, mau yang dia menjaga berhubungin. Dia bilang antar aku kok, dia bilang itu antar aku ke sana. Biarlah dia mengurus anakku, jangan kasih sama orang. Itu juga sama si Jonas ini kan. Tapi dia gak benar itu. Biarlah sama apa? Sama kawan itu kata si Jonas ini. Tapi dengan memaksanya dia itu supaya mendesaknya itu sama aku supaya dikasih sama kawannya, terpaksa aku turutin kemauannya. Dan memang ada di Jakarta kan tuaku 2 di Jakarta pada saat itu, dan aku pun desa juga sama nantuaku ini. Ada nantuaku yang nama panggilan nantuaku itu, supaya aku menghasilkan dibodoh-bodohkan aku sampai ditokokkan kepalaku ini, supaya aku mau ngasih sama orang. Bodoh, kasih aja gitu anaknya, dia bisa kerja kalau loak katanya. Itulah, gak ada yang menghitung aku. Mungkin kalau ada satu orang aja yang menghitung aku, gak bakal lepas ke anakku dari tanganku. Karena pada saat itu memang aku bingung. Banyak suamiku lagi sakit, aku baru nyampe, kacau lah betul-betul pikiranku ini. Makanya bisa sampai jatuh di tangan orang anak ini. Kita punya selalu hidupku sampai sekarang udah capek kali. Sampai saat ini belum dapat juga. Jadi setelah beberapa bulan aku pada saat sebelum beberapa bulannya kan, sebelum jatuh di tangan siapa ya, si kawan ini, waktu baru pertama-tama bisa sampai di tangan, sebenarnya aku beratan. Makanya pada saat anakku jadi di tangan ini, sebetulnya aku lagi menggendong anakku ini kan, datanglah orang itu mau mengambil anakku. Sebetulnya aku beratan, dan pada saat itu gendong ini anakku ini kan, ngomong-ngomong lah kami duduk di situ, aku lagi nangis. Pada saat itu merasa keberatan. Pada saat
Belum ngomong-ngomong, diambilnya lah murid ini yang lagi tidur dengan memaksa supaya anak ini kasih sama orang itu dengan berat hati dan dengan nangis dan berbang berkolat air mata ini karena memaksa kali ini masih sama kawannya itu. Jadilah tarik menarik aku sama itu tinggi mengambil anak tinggi dari tangan itu. Begitu jadilah anak tinggi di tangan sekawan ini, makanya itulah hati pada saat itu cukup aku sini dan sungguh hati ini. Sampai juga situ bilang apa? Nanti kita usah masalah. Jadi janji Menangkan kalau ya, dia kalau naik manggil. pengamat itu janji orang itu lah bisa melihat dan sama-sama mengurus. Kalau kau mau tak kata orang itu juga pun si apa ini belum kita yang kita tanya. So ada menimpa itu pak penjual itu makanya agak pengamat itu pada dijanjikan lah seperti itu. Nggak tahu kalau umur sebelum tahun baru lagi belum bulan 12 ke situ aku udah dijual rumahnya ternyata ditinggal itu kak kita kemana aku nggak tahu jumpain lah waktu ini kan di rumahnya lah aku rumah dia sampai nangis si orang itu tidak laku orang gila terus datang kayak itu udah gila kau ya udah gila aku gara-gara kalian jual anakku keluar kalian di polisi keluar teriak tulisan untuk menyewa aku berkerumun melihat keadaanku kami nangis tidak bingung mau melihat tingkah itu orang gila memang karena ada teriak dan maki-maki orang itu di rumahnya. Begitulah katanya ya, gimana prosesnya sampai anak itu sama si Jonas Kapaan lalu kasih sama si Apen Cibro ya. Berarti si Apen Cibro tahu kamu menolak kan? Tahu. Tak setuju kau kan? Coba sekarang saya mau tanya sama Bu si Clara ini. Kau Nang, apa yang kau lihat waktu pada saat diambil adikmu ya umur 1 itu 4 tahun? Coba ada dulu ceritakan Nang. Gimana cara masaknya? Kita ada bagaimana? Kalau gini, dia ambil depan ke mamanya, bergendong mama. Nah, mama nggak mau main lagi. Oh, lah. Ini berarti diambilnya di paksa ya. Jadi itulah penyampaian ya. Saya sudah menyarankan kemarin di Polres Dairi supaya juga anak saya ini juga yang menyaksikan juga diminta keterangan tadi tidak dilakukan dan itulah kronologis kejadiannya. Jadi kenapa istri saya sampai ke Jakarta? Pada saat itu ya atas kesepakatan kami berdua karena kami menumpang di rumah kakaknya yang di Barat yang sekarang sudah meninggal yang suaminya Marga Minggolan ya itu keberatan kalau aku ada di situ. Jadi istriku bilang, Pak, kalau kita berdua kita sama-sama di sini
kakak itu keberatan. Nah, jadi kalau bisa kau untuk sementara di rumah keluarga muda dulu, nah, supaya sebelum keadaan pulih kembali, itu katanya. Jadi karena kulihat memang sudah tas dicapai, tengok lihat Pak, barang-barang sudah dicapai katanya. Jadi saya berpikir pada saat itu, ya oke lah, karena memang saya jatuh. Saya keadaan kurang fit, ya saya berpikir daripada anak istri saya itu terus menderita juga, lebih bagus saya sendiri. Saya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, ya dengan berat hati saya pun pergi ke tempat saudara saya. Itulah bagaimana kronologisnya, ya, sampai keberangkatannya. Jadi perlu saya sampaikan ya kepada masyarakat luas, ya, bahwasanya anak kami ini, anak perempuan kami lahir di Kabupaten Bekasi tanggal 23 Januari tahun 2014 di salah satu, ya, bidan yang ada di Kampung Selatan, bidan Rince. Ya, itulah kelahiran bayi kami ini tanggal 23 Januari 2014. Oleh karena sesuatu hal, ya, setelah ada beberapa sekitar 3 minggu lah bayi kami ini lahir di Bekasi, kami pun pulang ke Sumatera, tepatnya ke Jambi, lalu ke Siantar. Jadi umur bayi ini saya waktu tinggal itu 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Dan pada saat saya pergi meninggalkan istri dan anak, saya balik lagi, ternyata sudah tidak ada. Saya tanya, sudah pergi junta, kata kakak itu dulu, ya, almarhum, ya, kakaknya istriku. Jadi kemana? Tapi nggak mau mengasih. Begitu juga si Jonas Papa ini, sampai sedetik ini ya, setiap saya telepon, pasti telepon saya langsung di rejectnya. Ya saya nggak tahu lah. Yang saya herankan, bagaimana ngototnya si Jonas Papahan ini supaya memberikan itu anak kami kepada si Herpen Cibro. Jadi tidak benar ada istri saya menyerahkan, yang benar adalah dipaksa, ya, dan ada tipu daya, dijanjikanlah supaya apa? Supaya nanti bisa itu melihat-lihat. Nyatanya belum beberapa waktu, ya, sudah dibuat akte lahirnya, dijadikan itu anak mereka. Lalu sesudah itu mereka kabur lari dari Kabupaten Bekasi, ternyata ke Singkalan tanpa ada pemberitahuan kepada istri saya, ya, pada saat itu yang ada di Jakarta. Jadi tidak benar, ya, tidak benar. Jadi ini saya juga, ya, sangat berharap ini Bapak Kapolri, saya sangat keberatan dengan SP3 penyelidikan, diberhentikan penyelidikan tentang laporan saya di Polres Daily dengan alasan-alasan tidak masuk akal, ya, dengan alasan tidak masuk akal bahwasanya istri saya istri saya yang memberikan surat keterangan lahir kosong. Jadi bagaimana sekarang masyarakat luas akan menilai apakah menggelapkan asal usul anak atau seseorang itu bukan perbuatan pidana dari apakah merampas anak orang lain menjadi anak sendiri, tidak mau memberikan kepada orang tuanya, bahkan memutuskan hubungan darah, bukan perbuatan jahat, bukan harus tindakan, bukan perbuatan pidana. Dari seluruh rangkaian peristiwa itu, maka dapat disimpulkan itu adalah peristiwa pidana, ada tipu daya, bahkan ada perbuatan pidana di situ, yaitu menggelapkan asal usul. Ya, jadi mohon ini menjadi perhatian, ya, bagi kita semuanya. Itu saja mungkin. Selanjutnya saya akan siarkan kegiatan-kegiatan bagaimana saya Mabes, bagaimana pemeriksaan selanjutnya, supaya tujuan saya apa? Tujuannya, ya, supaya juga hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Mengambil anak orang, memisahkan dalam umur usia 6 bulan, itu adalah perbuatan keji. Coba kita bayangkan, memisahkan ayam saja, anak ayam dari induknya, anak ayamnya sama induknya cium, nangis-nangis. Ini istri saya sudah menderita, ya, sudah sangat menderita. Saya menderita, ya, ini anak-anak saya menderita, ya, dan juga siapa semuanya menderita, ya. Ini coba udah pakai sini lihat sama sekarang. Ini semuanya kami sudah mengalami penderitaan, ya. Ini anak saya paling besar, nomor 2, sini kodnya. Itu yang paling kecil. Kami sudah menderita. Inilah anakku ini, waktu kecil juga ngapakan, mengurus-ngurus adiknya itu, namun dirampas begitu saja. Kok dibilang lagi bukan perbuatan pidana? Sungguh jahat, ya, sungguh jahat, ya. Bagaimana perasaan kalian kalau anak kalian diambil orang, ya?
Ini bagaimana istri saya seperti orang gila teriak-teriak. Begitu tahu ternyata orang itu sudah membohongi, sudah kabur, sudah nggak kasih tahu anak-anaknya. Umur 2 bulan sama mereka sudah dibikin akte lahirnya. Berarti sudah ada perbuatan jahat di situ. Perbuatan melawan hukum sudah ada di situ. Ya, ini anak saya si Daniel. Ya, apa yang perlu kau sampaikan kepada masyarakat atau penegak hukum atau kepada siapapun presiden? Ya baiklah, kenalkan nama saya Daniel Manjuta, saya anak pertama. Dan juga untuk Ciko, saya minta agar adik saya yang bernama Dian Manjuta segera dikembalikan. Karena kalian itu sudah melanggar hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalian sudah mencuri adik saya, bahkan telah mengganti identitasnya menjadi Yohana Agaret Cibro. Dan untuk juga kepada Pak Kapolri, Pak Komnas HAM, dan kepada perlindungan anak, tolong segera ini ditindaklanjuti, karena ini sudah melanggar undang-undang. Dan juga agar tidak menjadi mana-mana lah seperti itu. Dan juga Tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat nanti. Dan agar tidak terhilangnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Baik, nama saya Carol, saya anak kedua yang saya sampaikan ini tentang adik saya. Tolong kembalikan adik saya yang bernama Abdul Jabro dan kepolisian yang ada. Adik saya dulu itu dicuri oleh teman saya itu bernama Ibn Jiko, dan terus diganti namanya menjadi Yohana Agaret Cibro. Kembalikan kalian lah, Kalau kembalikanlah kalian adik-adikku itu bisa kami beribadah dengan supaya kami bisa beribadah dan memuji nama Tuhan lagi. Bahwa ini yang saya sampaikan. sekarang apa permintaan itu? Selamat. Nah, inilah anak kami ya, dibuat orang itu namanya Yohana Agaret Cibro ya. Ini namanya Dian Kasih Simanjuta. Kalau kau lihat Kuningan ya, siapapun masyarakat Indonesia ya, inilah anak kami Dian Kasih Simanjuta itu yang waktu bayi ya dirampas, dibawa kabur. Ya, sebenarnya sudah masuk kategori penculikan, ya penculikan. Tapi ya itulah, nah inilah, yang ini nang bagaimana Bapak berjuang 2,5 tahun saya sampai sekarang saya akan tetap berjuang supaya kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran pasti menang. Keadilan harus ditegakkan, supaya hukum harus ditegakkan. Kalaupun dia kembali, karena ini sudah perbuatan pidana, ya tidak bisa menghilangkan perbuatan pidananya. Dia harus, ya semua harus bertanggung jawab. Nah, ini ya kawinannya ini kita waktu di Polda ini mediasi, tapi si RT Cibro ini juga tidak konsekuen, kita tetap nggak bisa berhubungan. Nah ini ya, sini Bapak, depan aja. Inilah. Nah, kenapa ini bikin ini? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, kenapa enang? Aku kenal pribadimu baru.
Ya, aku kenal. Kenapa kau orang yang tegar, teguh di dalam Tuhan. Sebab setiap hari namamu Bapak sebut dalam doaku. Ya, terus. Ya, ini semua abangmu, kakakmu, adikmu, itu bapaklah sebagai guru sekolah minggunya. Akulah bapakmu yang memeluk kau di polda itu. Walaupun mereka melarang, tapi saya mau kau tahu Inan. Ya, waktu pertama kali jumpa pun kita bertemunya kita di warung itu. Yang kau bilang sekarang tuami itu, yang di depan kantor bupati. Ya, ini sekolahnya guruku ini, ya di Santo Petrus di Sidikalang Dairi ya. Ya, jadi tolonglah diperhatikan selama proses ini. Dan saya sudah pernah suratin ke Polres Dairi supaya anak kami ini diperhatikan, diamankan, karena itu bukan anak yang mereka sebenarnya ya sampai proses ini. Ya itu. Jadi itulah yang perlu sampaikan sama guruku ya, juga sama si Jonas Papahan, bertobatlah Le. Ya, juga sama si Herpen Cibro dan Fiorina Banurea ya, bertobatlah, takutlah akan Tuhan. Tidak bisa yang bukan milikmu menjadi milikmu, yang bukan anakmu menjadi anakmu. Itu perbuatan dosa. Seperti pernah kau bilang sama aku, nggak merasa berdosa lah, kata si Herpen Cibro. Lah, sebenarnya pernyataan itu harus ke kau. Bagaimanalah perasaanmu? Bayi 6 bulan kau pisahkan dari mama, dari ibunya, dari orang tuanya. Bagaimana perasaanmu kalau itu terjadi kepada kalian? Kalau memang kita memiliki rasa kemanusiaan, cukup kau beli. Ya, udahlah Le. Kau bilang sama si Jonas itu, janganlah, kasihan beremunya itu. Masa mau kau kasih sama orang lain? Aku bantulah uang susunya Bang, itu baru benar. Tapi kalau jadi kau ambil itu, kau manfaatkan itu menjadi seolah-olah anakmu, itu sudah salah, melanggar hukum. Ya, melanggar hukum negara dan juga melanggar hukum Tuhan. Jadi seperti ya si Herpen Cibro dan Fiorina Banurea dan keluarganya, ini melanggar hukum Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak punya ketetapan. Banyak contoh dalam firman Tuhan mengatakan. Banyak contoh Abraham, Ishak, akan banyak yang tidak yang tidak memiliki anak bisa Tuhan kasih. Kami juga dulu waktu menikah, ya, waktu menikah 3 tahun setengah itu belum ada anak kami di sini ini. Baru setelah 3 tahun setengah lah, 3 tahun lebih, barulah kami dikaruniakan anak. Tapi kami aku selalu bawakan doa, dan kami selalu sehati bawakan, asal ada ibadah kami minta pendeta ya kepada hamba Tuhan, tolong kami dibawakan ya, supaya kami dikaruniakan anak. Itu yang kami lakukan. Jadi kita jangan melanggar ketetapan Tuhan, tidak boleh ya, tidak boleh itu. Karena apa? Ada yang tersakiti, bayangkan kalianlah, bayangkan betapa sakitnya hati kami ini. Ya, betapa menderitanya istriku ini, anak-anakku ini semua betapa menderitanya. Terganggu pikiran kami. Ya, terganggu. Sejak kamu ambil anak itu, sejak aku tahu itu, hatiku hancur. Ya, kalau dibilang masalah tondiku itu seperti apa? Seperti mau hancur hatiku inilah. Ya, hilang, lemas. Wah, kenapa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Itu yang pertama kali saya tahu ketika saya tanya istriku, mana si Dian? Ya, ketika disampaikannya seperti itu, nanti panjang ceritanya. Barulah seperti yang cerita yang kita dengar ini, itulah fakta yang sebenarnya. Ya, oke? Nah, itulah fakta yang sebenarnya. Yang apa? Sekian untuk saat ini. Terima kasih.